Kita sudah mempelajari sekarang di fase yang kedua di dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mana jalan tersebut itu adalah jalan taubat, yang kemarin juga sudah kita pelajari bagaimana pentingnya itu taubat. Bahwasannya salah satu alasan kita disuruh bertaubat sebelum memulai amal ibadah agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufiqut taah. Agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat di dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya maksiat tersebut ialah yang menjadi penyebab kita malas untuk beribadah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu adalah kenapa kita disuruh bertaubat sebelum memulai amal. Kita disuruh bertaubat sebelum memulai amal agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini adalah pokoknya juga, ya, karena ibaratnya amal itu yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang sunnah, sedangkan sejatinya yang pokoknya belum kita bayar. Karena orang kan ketika dia meminjamkan hutang kepada kita, maka dia tidak mau menerima imbalan atas hutang tersebut sebelum hutang pokoknya dibayar. Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dianjurkan bertobat atas dua hal perkara ini. Kenapa? Yang pertama kita disuruh bertobat agar kita dipermudah di dalam taat. Kita juga disuruh bertobat yang kedua agar ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin sudah kita pelajari bahwasannya di dalam bertaubat itu harus ada syarat-syaratnya. Ya, di dalam bertaubat itu harus ada syarat-syaratnya. Dan di dalam syaratnya taubat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu ada 4. Syaratnya bertaubat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu ada 4. Yang pertama, kita meninggalkan keinginan untuk melakukan daripada maksiat tersebut. Kita meninggalkan bukan hanya perilakunya saja, akan tetapi keinginan di dalam hati untuk melakukan daripada perbuatan tersebut. Maksudnya apa? Maksud daripada perkataan ini, kita harus meyakinkan kita punya hati dan menguatkan kita punya tekad bahwasannya kita tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah kita buat. Itu syarat yang pertama di dalam kita bertaubat. Syarat kedua di dalam bertaubat, an yatuba min dzambin qad sabaga anhu mithluh. Harus ada dosa dulu. Orang bertaubat itu dia harus ada dosa dulu. Kalau sekiranya dia semenjak Allah ciptakan belum ada sama sekali dosanya, maka ini tidak dikatakan orang yang bertaubat, tapi ini dikatakan orang yang muttaqi, orang yang berjaga daripada berbuat maksiat. Jadi syarat yang kedua dari taubat itu apa? Harus ada taubat, harus ada dosa sebelumnya. Harus ada kesalahan yang dia lakukan dulu, baru dia bisa bertaubat. Kalau tidak ada kesalahan sama sekali, akan tetapi sekarang dia tidak mau melakukan maksiat, itu bukan namanya taubat, akan tetapi dia menjaga diri dia untuk tidak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang ketiga daripada dia syarat taubat itu, dia juga harus mempunyai keinginan untuk meninggalkan dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat yang sederajat, yang selevel, yang semisal dosa yang pernah dia lakukan. Jadi bukan hanya misalnya dulu dia pernah berbuat zina, sekarang dia bertobat dari berbuat zina, akan tetapi dosa-dosa yang lain enggak. Nah, itu tidak juga dikatakan taubat. Orang bertobat itu dia harus bertobat dari kesalahan yang pernah dia lakukan, juga bertobat daripada
kesalahan yang selevel, yang semisal daripada dosa yang pernah dia lakukan. Maka di sini kan Imam Al-Ghazali kemarin mengungkapkan perumpamaan. Imam Ghazali mengungkapkan perumpamaan yang mana Imam Ghazali katakan, kenapa kita harus juga berniat di dalam hati ini untuk meninggalkan dosa-dosa yang selevel, setingkat sama dosa yang pernah kita lakukan. Kenapa? Kata Imam Ghazali, umpamanya misalnya ada orang tua, kata Imam Ghazali. Orang tua ini mungkin umurnya 70 tahun, mungkin umurnya 80 tahun. Orang tua ini dulu semasa dia muda, dia pernah berzina misalnya. Semasa dia muda, dia pernah nyopet misalnya. Semasa dia muda, dia pernah mengambil hak orang lain. Akan tetapi ketika dia sudah tua, dia tidak mampu lagi. Dia tidak mampu lagi untuk melakukan daripada perbuatan zina. Dia tidak mampu lagi untuk nyopet, udah tua, dia nggak ada nafsunya lagi, sudah ada tidak ada tenaganya lagi, tidak ada syahwatnya lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Akan tetapi orang yang tua ini mungkin nggak kalau sekiranya dia ngomongin orang dari belakang, mungkin nggak kalau sekiranya dia ini mengadu domba antara orang yang di sekitarnya, mungkin mungkin saja, walaupun dia tidak bisa melakukan perbuatan zina, tapi orang yang tua tadi bisa jadi dia melakukan maksiat-maksiat yang lain. Makanya yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Makanya termasuk daripada syaratnya taubat, kita harus mempunyai niat, tekad untuk meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan dan dosa-dosa yang selevel, yang setingkat daripada dosa yang pernah kita lakukan juga harus kita tinggalkan. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat apa? An yakuna tarku ikhtiyari lidzalika ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala. Syarat yang keempat, dia meninggalkan daripada dosa yang pernah dia lakukan tersebut itu karena Allah. Bukan karena orang lain, tapi karena Allah. Kalau karena orang lain, mungkin saja orang yang dia pandang itu misalnya sudah tidak ada di tempat dia atau sudah Allah cabut nyawanya, maka mungkin saja dia akan kembali kepada dosa-dosa sebelumnya. Akan tetapi kalau sekiranya dia tinggalkan dosa tersebut karena dia mengagungkan Allah, kalau sekiranya dia tinggalkan dosa tersebut karena dia mencintai Allah, kalau dia tinggalkan dosa tersebut karena dia takut dengan siksaannya Allah, maka itu lebih lebih maksimal mungkin di dalam taubatnya, dan mungkin saja dia tidak akan melakukan dosa-dosa yang pernah dia lakukan karena itu semua dia tinggalkan dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya daripada taubat yang sudah kita pelajari kemarin. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali melanjutkan daripada perkataan beliau. Di sini beliau katakan wa amma muqaddimatut taubati fathalatun. Kata Imam Al-Ghazali, dan adapun permulaan daripada taubat itu ada 3. Ini permulaan taubat yang sekiranya dengan adanya permulaan ini taubat kita itu bisa menjadi taubat yang nasuha. Taubatnya kita itu bisa menjadi taubat yang nasuha kalau sekiranya di dalam taubat itu ada 3 ini dulu. Makanya di dalam taubat harus ada permulaan, enggak semena-mena atau enggak langsung dia bertaubat, enggak. Dia harus ada 3 ini, yang mana 3 ini bisa menjadi jalannya dia, tangganya dia untuk menuju daripada taubat yang nasuha. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan wa amma muqaddimatut taubati fatalasun, dan adapun permulaan daripada taubat kata Imam Al-Ghazali fatalatun itu ada 3. Yang pertama apa? Zikru ghayati kubhiz dzunub. Permulaan daripada taubat yang pertama, kita harus selalu mengingat daripada jeleknya dosa yang kita lakukan. Kita harus selalu mengingat puncak kejelekan dari dosa yang dilakukan. Kita harus ingat itu. Kalau sekiranya kita melakukan ini, jahatnya seperti apa, jeleknya seperti apa, bahayanya seperti apa.
Dan harus selalu dia ingat, karena ketika dia mengingat daripada kejelekan dosa tersebut, dan dia bakal tahu ketika dia melakukan dosa, maka ada kejelekan yang akan dia dapatkan. Makanya di sini disebutkan di dalam kitab Sirajut Talibin, beliau katakan wa kaunuha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbub. Karena dosa itu termasuk daripada jeleknya dosa itu akan menjadi penutup, akan menjadi benteng, akan menjadi penghalang antara seorang hamba terhadap semua orang yang dia cintai. Dosa itu akan menjadi penghalang daripada seorang hamba terhadap orang yang dia cintai, baik itu Allah Subhanahu wa taala, baik itu juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik juga orang-orang yang dia cintai di dunia, ibunya, bapaknya, suaminya, istrinya, anaknya dan yang lain-lainnya. Maka jeleknya itu dosa akan menjadi penghalang antara kita dan orang yang kita cintai, karena tujuan kita hidup ini adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup di dunia ini hanya untuk lewat baja. Makanya Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, ad-dunya mahilil magar wa inna mahilil mamar. Fafkir wa am'in fin nazar fala takun kasaimah. Allah Ta'ala Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ad-dunya mahilil magar. Dunia ini bukan tempat untuk tinggal. Bukan tempat untuk tinggal. Wa inna mahilil mamar. Dunia itu tempatnya kita untuk lewat aja, singgah aja. Kita kalau singgah, kalau jalan misalnya, dari Puding kita mau nginep ke Bakem misalnya, apakah semua barang yang ada di lemari, di rumah, kulkas, kompor kita bawa semua? Tidak. Karena kita tadi tujuannya cuma mau singgah, nginep di rumah mertua misalnya, kita bawa baju secukupnya saja. Kalau kita sehari tinggal, maka mungkin kita nggak bawa baju sama sekali, baju yang kita pakai lah, habis itu balik lagi. Begitupun juga dunia. Begitupun juga dunia, karena dunia ini bukan tempat kita tinggal. Dunia ini tempat kita lewat, singgah aja. Kalau tempat kita singgah, maka carilah yang secukupnya. Carilah yang cukupnya. Fafkir wa am'in fin nazar. Tabul hadar fafkir, maka pikir kalian itu. Wa am'in, dan renungkan. Wala takun kasaimah, jangan kalian itu jadi seperti hewan. Jangan jadi seperti hewan. Kita ini manusia yang spesial. Allah khususkan, Allah istimewakan, Allah berikan kita kesempurnaan, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita hati. Agar kita menjadi orang yang bisa berpikir. Ketika kita bisa berpikir bahwasannya dunia ini adalah tempat yang sementara, bukan tempat tinggal, tapi tempat hanya singgah saja, maka kita akan memikirkan secukupnya kita untuk tinggal di dunia ini. Kita akan cari yang seperti itu. Cukupnya kita, yang penting kita bisa pakaian, kita bisa makan. Dengan makan kita bisa semangat ibadah, dengan pakaian kita bisa menutup aurat. Makanya orang itu kalau berpakaian, niatkan, jangan pakaian itu niatnya pengen bagus, pengen dipandang orang. Niatkan orang itu berpakaian, kita ini berpakaian, nutup kita punya aurat, kita niatkan karena itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang pakaiannya, dia pakai baju, dia niatkan karena dia melakukan perintah Allah untuk menutup aurat, maka dia pakai bajunya dapat pahala. Dia pakai bajunya dapat pahala. Maka ketika kita sudah mengetahui daripada kejelekan dosa, dan dosa itu bisa mencegah, menghalangi seseorang untuk berjumpa dengan orang yang dicintainya, maka di situ insya Allah bisa memberikan semangat dalam hati untuk melakukan perbuatan yang lain. Semangat dalam hati untuk melakukan daripada perbuatan lain. Apa perbuatan yang lain tersebut? Adalah meninggalkan daripada dosa yang pernah kita lakukan. Makanya di sini di dalam syarahnya di sini beliau mengatakan wa kaunuha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbub fa innal qalba mahma sya'ura bi fawati mahbubihi ta'allam. Karena jeleknya dosa itu bisa menjadi penghalang antara seorang hamba dan seorang yang dicintai. Dan hati ini
Eh, selagi hati ini masih punya rasa, maka ketika dia jauh dari orang yang dicintai, ta'allam, maka hati ini bakal ngerasa sakit. Kita ini kalau masih punya hati, hati kita masih bisa merasa. Kalau sekiranya hati kita ini merasa jauh dengan orang yang kita cintai, maka hati ini bakal merasa sakit. Dengan hati ini merasa sakit, itu akan memberikan kita efek sadar bahwasannya dosa yang kita lakukan itu bisa menjauhkan kita daripada orang-orang yang kita cintai. Dengan sadar tersebut, insya Allah akan timbul niat yang lain. Yang mana niat ini itu adalah untuk kita melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut kita mau meninggalkan daripada dosa yang dulunya pernah kita lakukan. Karena kita sudah tahu kalau kita melakukan dosa ini, maka kita bakal jauh dari orang-orang yang kita cintai, khususnya jauhnya kita kepada Allah, jauhnya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada kejelekan dosa misalnya, kemarin saya baru ngajar di Pangkal Niur, dapat salah satu faedah di dalam kitabnya karangannya Imam Ahmad Zaini Dahlan. Kita kaji di situ kitab yang dinamakan Majmu' Mustamilun ala Arba'ati Rasail. Ada kumpulan-kumpulan yang terkandung di dalamnya 4 risalah. Yang mana di situ beliau terangkan tentang daripada bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Salah satunya apa? Salah satunya di situ beliau katakan, beliau nukil daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah mengatakan, man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan apa? Kata Nabi, barang siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, kata Nabi, bari'at minhu dhimmatu Muhammad, maka dia akan terbebas daripada tanggungannya Muhammad. Orang yang sengaja meninggalkan salat, kata Nabi, maka dia akan terbebas daripada tanggungannya Muhammad. Kita ini hidup di dunia, nikmat di dunia, siapa lagi kalau bukan karena Nabi besar Muhammad. Kita bisa berpakaian yang enak, itu karena Nabi. Kita bisa makan makanan yang enak, itu karena Nabi. Kita bisa kerja, bisa mendapatkan penghasilan bulanan, itu karena Nabi. Kita bisa bernapas, badan ini sehat, bisa berzikir, itu semua karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika kita melakukan daripada satu perbuatan dosa, yaitu meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kita akan terlepas daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dosa itu menjauhkan kita dari orang yang kita cintai? Betul berarti. Betul berarti dosa itu menjauhkan kita dari orang yang kita cintai. Salah satunya itu tadi, contohnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka akan terbebas dari tanggungannya Muhammad. Kalau kita terbebas dari tanggungannya Nabi, buat apa kita hidup? Buat apa kita di akhirat kelak? Dunia akhirat kita itu bakal celaka semuanya karena kita terbebas daripada tanggungannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bakal memberikan kita pertolongan di hari akhir, di hari kiamat kelak kalau bukan Nabi besar Muhammad? Bapak yang kaya, bapak yang hebat, bapak yang tangguh, bapak yang kuat, bapak yang di dunia bisa apapun kita suruh dia bisa. Tapi ketika di akhirat apakah dia bisa menyelamatkan kita? Enggak bisa. Ibu yang siap begadang untuk kita, sakit untuk kita, masak untuk kita, capek untuk kita, apakah dia bakal menyelamatkan kita di akhirat kelak? Enggak bisa. Jangankan orang tua kita, orang yang biasa, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan yang lainnya, semuanya tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan katakan kepada kita, Analaha, kata Nabi, analaha, saya yang akan berikan kalian syafaat, kata Nabi. Saya yang akan berikan kalian ampunan, kata Nabi. Saya yang akan datang kepada Allah, angkat kedua tangan saya, bersujud kepada Allah, saya katakan, ya Allah, ummati, 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 Nabi besar Muhammad. Akan tetapi,
ketika kita melakukan daripada perbuatan dosa, salah satunya sholat dengan sengaja, Nabi katakan kalian terlepas daripada tanggungan kepada Nabi Muhammad. Maka di sini sudah memberikan kita kesadaran nantinya bahwasannya efek daripada jeleknya dosa yang kita lakukan itu bisa memisahkan kita terhadap orang yang kita cintai, khususnya Allah, khususnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan dengan muqaddimatut taubah. Permulaan daripada taubat. Permulaan dari daripada taubat ada 3. Yang pertama tadi, zikru ghayati qubhidz dzunub. Kita harus mengingat daripada jeleknya dosa yang kita lakukan, bahayanya. Daripada dosa yang akan kita lakukan, bahaya terhadap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wasaniyatu, yang kedua, dzikru syiddati uqubatillahi ta'ala. Kita mengingat dahsyatnya siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alimi sahatihi wa ghadabihi, dan perihnya daripada marahnya Allah, murkanya Allah. Alladzi la taqata laka bihi, yang mana kita enggak bakal mampu menahan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat tuh, kalau saya lakukan dosa ini, Allah pernah katakan orang yang meninggalkan sholat tempatnya di neraka, orang yang seperti ini tempatnya seperti ini, bakal disiksa oleh Allah di neraka. Mungkin bibirnya hancur, hidup lagi, palanya hancur, dihidupin lagi, hancur lagi, hidup lagi, hancur lagi, hidup lagi. Tangannya nanti dirantai di lehernya, ditendang ke api neraka nanti. Kita ingat itu, kita ingat itu. Ketika kita ingat itu, maka insya Allah akan lebih mendorong kita untuk menjalankan taubat yang nasuha. Ini azabnya Allah di akhirat, belum azabnya Allah di dunia. Dan sebagian ulama juga mereka mengatakan bahwasannya kita diberikan bala juga, kita diberikan musibah juga, mungkin salah satunya daripada dosa yang pernah kita perbuat. Salah satunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqu bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rezeki bidzanbin yusibuhu, daripada dosa yang dia perbuat. Dari dosa yang dia perbuat. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, Nabi besar Muhammad pernah mengatakan sama Abu Hurairah. Kata Nabi besar Muhammad, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis salah, fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Kata Nabi kepada sahabat Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Fa innallaha ya'ti birrizqi min haitsu la yahtasib. Karena dengan salat itu Allah akan datangkan kepadamu rezeki dari arah yang tak terduga. Dari arah yang tak terduga. Maka di sini dosa yang kita perbuat, salah satunya azab Allah nunggu kita di akhirat, juga nanti akan tertimpa daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala juga yang ada di dunia. Salah satunya kita diharamkan daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Wasalisatu, dan yang ketiga daripada permulaan taubat apa yang ketiga? Dzikru dha'fika wa qillati hilatika fi dzalik. Kita mengingat lemahnya kita. Kita harus mengingat lemahnya kita, wa qillati hilatika fi dzalik, dan tidak ada kemampuannya kita di dalam menerima azabnya Allah. Di dalam menerima azabnya Allah. Kita harus ingat itu, kita ini makhluk yang lemah. Bukan hanya kita sedikit kemampuannya, bahkan kita tidak ada kemampuan sama sekali terhadap murkanya Allah, terhadap siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di sini Imam Al-Ghazali mengatakan, fa inna man la yahtamilu harra syamsin
Maka sesungguhnya orang yang tidak mampu menahan teriknya matahari, walat mata syurtiyin, orang yang tidak mampu menahan daripada tamparannya seorang tentara, syurti, tentara, wakar sinamlatin, orang yang tidak bisa menahan daripada gigitannya semut, kaifa yahtamilu harrana di jahannam, bagaimana dia bisa mampu menahan daripada neraka api jahannam. Kita ini manusia yang lemah, panas dikit kita berteduh, gigit semut dikit kita teriak, ditampar tentara mungkin apa? Nangis, sakit. Orang yang nggak bisa nahan itu semua, bagaimana dia bisa menahan daripada panasnya api neraka jahannam. Wadarba magami'iz zabaniyah, orang yang nggak mampu menahan teriknya matahari, gigitan semut, tamparannya seorang tentara, bagaimana juga dia bisa menahan daripada pecutannya malaikat zabaniyah. Gak mungkin dia bisa menahan daripada cambukannya, pecutannya, daripada malaikat zabaniyah. Di sini disebutkan magami, magami itu siyatun min hadidin ru'usuha mu'awwajah. Jadi cambukan yang Allah bikin dari besi, ujungnya itu bengkok. Ujungnya bengkok. Nah, itu pegangannya malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu al-ghiladus syidad, keras, malaikat yang keras, yang kasar, itu malaikat zabaniyah. Dikatakan malaikat zabaniyah li'annahum yadbanuna al-kufar ay yadfa'unahu fi jahannam. Ada sebagian ulama mengatakan zabaniyah itu karena dia selalu melakukan seseorang itu dengan kaki, nendang. Lempar langsung, ada orang kafir lempar, tendang langsung masuk neraka jahannam. Tendang masuk neraka jahannam. Dengan dinamakan az-zabaniyah. Jadi dia punya cambuk terbikin dari besi tadi, ru'usuha mu'awwaja. Dia punya palanya itu bengkok dikit, palanya itu bengkok. Jadi sanggup gak kita? Sanggup gak kita menahan daripada siksaannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Walas ahayatin ka'anaqil bukhut, orang yang gak bisa nahan teriknya matahari, tamparannya seorang tentara, gigitannya seorang semut, bagaimana dia bisa menahan daripada sengatannya ular, yang mana besar sengatannya itu seperti lehernya unta. Allah nanti siapkan ular nanti di hari kiamat yang itu untuk menyengat daripada hamba-hambanya Allah yang banyak dosanya. Sengatannya itu bukan ular yang kayak di dunia yang kita lihat yang paling segini, tapi sengatannya itu, bukan ularnya, sengatannya itu besarnya itu seperti lehernya unta. Besarnya itu seperti lehernya unta. Ya Allah. Walas si agarib kalbigal, dan juga sengatannya kalajengking, yang mana sengatan kalajengking itu seperti keledai. Sengatannya seperti keledai, yang mana keledai tersebut khuligat minan nar. Bukan keledainya, yang diciptakan dari neraka itu yang diciptakan dari neraka? Ularnya dan kalajengkingnya. Khuligat aitil kal hayyat wal agarib, yang mana Allah ciptakan ular dan kalajengkingnya itu minan nar, Allah ciptakan dari api neraka. Fi daril ghadabi wal bawari, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah min sakhatihi wa adzabi. Yang mana itu semua Allah siapkan daripada ularnya, Allah siapkan daripada agaribnya, daripada kalajengkingnya, itu semua Allah siapkan di dalam daril ghadab wal bawar. Bawar itu sama, ghadab wal bawar itu di dalam api nerakanya Allah. Tapi bawar itu artinya binasa. Tempat yang Allah siapkan untuk membinasakan daripada hamba-hambanya Allah yang kafir,
hamba-hambanya Allah yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah daripada 3 permulaan taubat. Ini 3 permulaan, bukan dikatakan taubat yang nasuha, bukan. Nanti ada lagi. Ini 3 permulaan taubat yang mana kalau kita pakai ini 3 permulaan, maka insya Allah akan menghantarkan kita kepada taubat yang nasuha. Salah satunya apa? Yang pertama tadi kita mengingat daripada jeleknya kita punya dosa, jeleknya daripada bahaya dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus mengingat bahwasannya siksaannya Allah, bahwasannya marahnya Allah, murkanya Allah itu syadid, besar, keras, perih, pedih. Dan kita sebagai manusia yang lemah gak bakal mampu menahan daripada siksaannya Allah. Dan yang ketiga, kita harus mengingat bahwasannya kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang tidak ada mampunya sama sekali, kemampuannya sama sekali. Hamba yang tidak tahan kepada teriknya matahari. Hamba yang tidak tahan daripada gigitannya semut. Hamba yang tidak tahan dengan tamparannya seorang tentara. Bagaimana hamba yang lemah ini bisa menahan dirinya daripada panasnya api neraka jahanam. Bagaimana hamba yang lemah ini bisa menahan daripada pecutannya malaikat Jabaniyah. Bagaimana hamba yang lemah ini bisa menahan daripada sengatan ular yang besarnya itu ukurannya sebesar lehernya unta. Maka ini kita nggak mungkin bisa. Dan insya Allah dengan mengingat daripada 3 ini, itu bisa menghantarkan kita kepada taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari ini semua kita jadikan permulaan daripada awal tahunnya kita. Karena ini awal tahun. Pas sekali di awal tahun ini kita mempelajari tentang taubat. Maka mari kita tekadkan, kita niatkan dalam hati ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai dengan sesuatu hal yang baru. Karena ini juga termasuk daripada makna hijrah. Hijrah itu secara bahasa pindahnya seseorang kepada sesuatu yang lain. Pindahnya sesuatu ke sesuatu yang lain itu namanya hijrah. Secara bahasa. Maka memaknai daripada tahun baru Hijriyah ini, mari kita berhijrah. Dari tahun kemarin yang mungkin kita banyak sekali melakukan daripada perbuatan dosa, mari kita hijrah di tahun ini, kita perbanyak berbuat taat kepada Allah, kita sedikitkan daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bertekad sama sekali, kita niat dalam hati ini tidak pernah sama sekali melakukan daripada perbuatan dosa. Tidak pernah sama sekali diri ini, hati ini, pikiran ini lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berhijrah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik. Yang dulunya masih sering bolos sholatnya, masih sering terlambat sholatnya, masih sering sholatnya tidak berjamaah, mari di tahun ini sholatnya di awal waktu. Yang sempat sholatnya di masjid, mari sholatnya di masjid berjamaah. Yang tidak sempat sholatnya di masjid, ada surau di tempatnya, ada musola ataupun ada keluarganya, sholat bersama keluarganya di rumah. Yang penting sholatnya berjamaah. Ada juga orang yang dulunya sifatnya itu banyak hasudnya sama orang, mari dibersihkan sifat hasudnya. Banyak dengkinya, banyak irinya, gak bisa dia ngelihat orang senang sedikit, gak bisa ngelihat orang dapat nikmat sedikit, maka bersihkan dia punya hati. Yang dulunya hatinya penuh dengan keangkuhan, kesombongan, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, merasa dirinya lebih alim daripada orang lain. Maka mari di tahun yang baru ini kita putihkan semua hati kita. Kita jadikan hati ini hati yang rendah diri, hati yang tidak dengki, hati yang tidak cinta daripada dunia,
yang mempunyai daripada sifat yang selalu marah, kesinggung dan yang lainnya. Jadikan diri ini jadi orang yang sabar, yang tidak mudah tersinggung. Diomongin sekali langsung marah. Jangan seperti itu. Dulu pernah diceritakan khalifah daripada salah satu khalifah Islam, Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz. Pada suatu saat dia pengen sholat di Masjid Nabawi sekaligus ziarah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu orang yang pergi di malam hari tentunya pada saat itu kan tidak ada lampu. Tidak ada lampu, maka ketika dia melewati jalan maka tanpa sengaja Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz tadi menyentuh seseorang yang lagi tidur. Menyentuh seseorang yang lagi tidur. Ketika orang yang lagi tidur ini kesentuh sama Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, kebangun dia kaget. Kaget. Maka dia langsung nyeletuk, langsung ngomong nih orang. Dia ngomong, alaka himarun, kata dia. Dia ngomong sama Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, alaka himarun. Kamu ini keledai bukan, kata dia. Kamu ini keledai bukan. Dia ngomong kayak gitu karena Sayyidina Umar Abdul Aziz jentuh dia lagi tidur sampai dia bangun. Kesenggol, bahasanya kesenggol, bukan sengaja. Maka respeknya orang ini ketika bangun tidur karena disenggol orang, dia ngomong, alaka himarun, apakah kamu ini keledai? Kata. Kalau kita ditanya kayak gitu gimana respon kita? Marah atau diam atau apa? Karena nggak mungkin, orang itu udah pasti, dia tahu itu manusia. Dia tahu yang dia ajak ngomong itu manusia. Ketika dia bertanya, kamu ini keledai atau bukan, maka tujuan pertanyaannya itu bukan pengen dijawab iya atau tidak, tapi dia ngatain, dia ngejek. Inti ini keledai bukan? Kayak inti nggak tahu aja ada orang tidur di sini, bahasanya kayak gitu. Bahasanya seperti itu. Sayyidina Umar Abdul Aziz, pemimpin pada saat itu. Pemimpin pada saat itu. Maka Sayyidina Umar katakan, ketika ditanya kamu keledai apa bukan? Sayyidina Umar jawabnya simpel cuman, bukan. Bukan. Saya bukan keledai gitu ya. Saya bukan keledai. Maka asistennya seorang pemimpin ini mengatakan, wahai imam, wahai Amirul Mukminin, ini orang ini menghinamu. Ini orang menghinamu. Kata Sayyidina Umar, enggak. Dia enggak menghina saya. Dia itu cuma nanya saja. Saya ini keledai atau bukan? Saya jawab bukan. Dia cuma nanya saya aja. Saya ini keledai atau bukan? Saya jawab bukan. Udah selesai. Itu kalau orang yang hatinya bersih, dia punya sifat yang sabar, punya sifat yang halim, punya sifat mudah sekali untuk memaafkan orang, maka dia tidak mengambil itu perkataan yang mengejek dia, menghina dia, tidak. Tapi kalau kita udah ditanya, inti ini keledai itu bukan, marah kita. Keledai itu hewan yang paling bodoh, itu keledai. Ini seorang pemimpin Islam ditanya, inti keledai itu bukan. Tapi cuman dianggapnya ini sesuatu hal yang biasa, nggak ada apa sama sekali, nggak berefek sama dia sama sekali, nggak membahayakan dia, nggak menghina dia, nggak merusak tubuhnya dia, maka dia jawab saja udah bukan, udah selesai. Seperti itu. Maka mari, mumpung ini masih di awal tahun Hijriyah, mari kita jadikan ini momentum untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjadi hamba yang lebih baik. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih, kata Nabi. Orang yang barang siapa harinya lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dia untung, kata Nabi. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Orang yang hari ini sama seperti hari kemarin rugi. Kalau hari ini hasilnya sama seperti hari kemarin rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un, kata Nabi. Orang yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, mal'un. Maka dia terlaknat, jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa
wa taala. Maka mari kita niat, kita jadikan hari-hari kita selanjutnya itu menjadi hari yang lebih baik, hari yang lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Nabi, lebih dekat sama tetangga, lebih dekat sama orang sekitar. Hari yang di situ kita bisa memberikan kasih sayang kepada sesama, pada orang tua, pada anak, pada istri, kepada kerabat, kasih sayang yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir di sini beliau katakan, wa idza wadabta ala hadhihi al-adhkara wa awadtaha ana al-laili wa atrafan nahari fa innaha satahmiluka ala taubatin nasuhi minadz-dzunubi wallahu al-muwaffiq bi fadli. Kata Imam Al-Ghazali, fa idza wadabta, kalau kalian rutinkan ini. Apa yang dirutinkan? Mengingat tiga ini. Kalau kalian rutinkan, kalian mengingat daripada tiga permulaan taubat ini, maka di sini beliau katakan azkar. Beliau katakan ini seperti wirid. Rutinkan seperti wirid, azkar. Wa awattaha ana al-laili wa atrafan nahar, dan kalian biasakan ini di malam dan di siang hari. Fa innaha satahmiluka ala taubatin nasuhi minadz-dzunub. Maka ini semua akan membawamu kepada taubat yang nasuha atas segala perbuatan dosa yang kalian lakukan. Makanya di sini bukan dikatakan taubat nasuha, ini dikatakan permulaan taubat. Yang kalau kita mengingat ini akan membawa kita kepada taubat yang nasuha. Kita ingat ini terus setiap hari, mau tidur, bangun tidur, siang hari kita ingat tiga ini, yang mana insya Allah dengan tiga ini akan menghantarkan kita kepada taubat yang nasuha. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Sekali lagi, mari kita ambil kesempatan yang baik, khususnya di awal tahun baru Hijriyah ini, di bulan Muharram, di bulan yang banyak sekali daripada karunia-Nya, rahmat-Nya, keutamaannya, maka jangan sampai kita ketinggalan. Salah satunya Nabi pernah mengatakan, orang yang puasa hari Kamis, puasa hari Jumat, puasa hari Sabtu di bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala catatkan dia orang yang beribadah sebanyak 700 tahun. Kalau kita ada kesempatan kita puasa. Kalau kita ada kesempatan kita puasa. Puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu. Insya Allah kalau niatnya baik, puasanya diterima oleh Allah, berarti kita tercatat orang yang beribadah sebanyak 700 tahun. Dan ini penting sekali. Siapa orang yang bisa hidup 700 tahun? Siapa di antara kita ini? Enggak ada. Orang yang bisa hidup, bukan hanya hidup, tapi ibadah. 700 tahun itu bukan hanya hidup, tapi ibadah. Nabi katakan, ini ibadah sab'i mi'asana. Orang yang puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu di bulan Muharram, dia akan dapatkan seperti orang yang beribadah sebanyak 700 tahun. Kita kadang hidupnya 60-70 tahun, kalau dibagi makannya, dibagi kerjanya, dibagi tidurnya, dibagi lalainya, mungkin 10 tahun untuk ibadah, itu pun udah untung. Itu pun udah untung. Kadang mungkin sepertiga umur itu aja, nggak semuanya ibadah terkadang. Ini kita bisa dapatkan 700 tahun murni, semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan disia-siakan. Nanti juga ada puasa Tasu'a, ada puasa Asyura. Nabi mengatakan, lain baqitu ilal amil mubbil asuman natasi, kata Nabi. Kalau tahun depan aku masih hidup, kata Nabi, aku bakal puasa di hari ke-9 Muharram. Tapi Nabi, di tahun itu Allah takdirkan sudah enggak ada lagi. Tapi Nabi katakan, kalau saya masih Allah panjangkan umurnya sampai tahun yang akan datang, saya akan puasa di tanggal 9 Muharram. Berarti sebelumnya Nabi itu puasanya hanya di 10 Muharram saja. Yang kita kenal dengan puasa Asyura. Yang mana puasa Asyura-nya ini dulu sebelum adanya puasa Ramadan, Nabi itu puasa Asyura, dan puasa Asyura ini wajib bagi Nabi dulunya. Ketika Allah sudah wajibkan puasa Ramadan,
Maka puasa-puasa yang lain itu menjadi sunnah. Termasuk puasa Asyura itu menjadi puasa yang sunnah, akan tetapi keutamaannya itu besar. Bahkan Nabi katakan, aku berharap orang yang berpuasa di hari Asyura ini dia akan mendapatkan pengampunan 1 tahun dosa yang dia lakukan dulu. Kalau kita puasa Asyura. Kalau kita puasa Asyura, berarti 1 tahun yang kita lakukan daripada dosa tahun kemarin itu insya Allah bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa yang besar itu bisa dihapuskan dengan taubat yang nasuha. Taubat yang besar nggak bisa hanya terhapus dengan puasa, hanya terhapus dengan sholat, itu nggak cukup. Itu bisa terhapus dengan kalau kita taubat yang nasuha. Mungkin ini saja yang bisa dapat kita sampaikan di malam hari ini. Insya Allah bermanfaat.